persaudaraan Muslim atau apa di Texas itu ya, topnya lah. Itu ditangkap dan mau dideportasi ya. Sekarang lagi kejang-kejang semuanya. Seluruh Islam di Texas ini lagi sibuk bagaimana supaya ini jangan dideportasi. Sebab kalau satu dideportasi, maka kan yang berikut-berikutnya juga akan kena juga tuh. Nah, sekarang lagi pusing sekarang orang-orang Islam di Texas. Ya, karena berani mulai melawan. Yang sayang sangat disayangkan nih, tapi saya dengar sekarang ini di London juga si Sadikan itu sama si Salman udah mau disingkirkan ya. Sadikan itu udah begitu dibencinya sama orang kulit putih ya, dibenci banget ya. Karena dia benar-benar mengabaikan hak-hak orang-orang kulit putih ini. Oke, Permesta silakan mulai dulu Permesta. Udah jadi co-host ya, Pak Teddy ya. Pak Teddy sudah jadi co-host, Pak Andi sudah, tinggal tunggu Bu Ellen ini ya, tinggal Bu Ellen, Pak Frans, bentar, Pak Teddy ya silakan Pak Teddy. Pak, pertanyaannya apa, Pak? Saya lupa lagi Kita pertanyaannya. mau ngapain nih? Ini orang mau diapain nih? Orang-orang yang belagu ini ya, seperti Wanda Amida, Ketua MUI tadi si Basir, apa tadi, dan orang-orang yang orang-orang yang mencibir tadi ya, yang ini kan tadi kan banyak mencibir kan? Ketika Prabowo ini bilang kita harus mengakui kedaulatan Israel, dicibir sama orang-orang ini kan, dan orang-orang ini potensi bakal jadi provokator ketika Indonesia mencari Mesias, mencari juru selamat. Indonesia kan harus cari Mesias sekarang kan. Indonesia membutuhkan Mesias, Mesiasnya adalah Israel kan. Nah, tapi orang-orang ini nanti akan jadi provokator nih, apalagi Jokowinya si si Basir Abu Bakar Basir ya sudah dicium tangannya sama si Jokowi. Udah ngeri hari ini kan, hari pagi kan sungkem kan Jokowi sama Abu Bakar Basir kan. Silakan Pak Teddy. Ya, bagi saya sebenarnya toko-toko ini, Pak, kita nggak usah populerkan di tempat ini. Karena bagi saya ya, kadang-kadang mereka cuma mengambil popularitas, sensasi murahan untuk cari popularitas, sehingga nama mereka juga populer karena diangkat ke media ini kan, begitu kan. Bagi saya kan, itu orang-orang itu hanya mencari sensasi murahan, tidak akan ada signifikan perubahan. Nah, kalau kita juluki dia adalah tim, dia memang anggota teroris, si Basir dari dulu. Itu dipantau terus negara. Nah, cuma persoalannya apa yang kita harus lakukan ya tentunya diplomasi di tempat ini. Bahwa mereka ini ya inilah mereka tokoh-tokoh perusak bangsa dan negara. Kemudian pada ujung-ujungnya belakangnya itu kan Pak, pemahaman-pemahaman Islam garis keras itu aja kuncinya. Hmm. Mereka cari popularitas tapi bukan popularitas apa ya? Mereka ada apa itu sebagai berani berbicara karena mereka mencoba didukung oleh mayoritas Islam. Itu aja kuncinya. Tetapi di dalam soal keputusan-keputusan negara sebenarnya mereka tidak dipedulikan oleh apa lembaga-lembaga negara, tidak diperhitungkan. Kalaupun dia ketemu dengan apa Jokowi, Jokowi kan sudah tidak ada apa, Pak, sudah tidak ada power. Cuma persoalannya ini kita sederhanakan bagaimana ya dengan apa kepresidenannya dulu itu mencari popularitas. Pertanyaan bagi saya nggak usah di itu, bagi saya nggak terlalu signifikan tokoh-tokoh ini. Bagi saya tidak ada dampak bagi negara dan bangsa. Karena pun juga mereka itu orang-orang yang ya cuma di media aja, maka mereka populer atau dia seorang artis, ya. Nah, kalau berbicara untuk umpamanya contoh apa solusi Anda untuk memberikan nilai tambah di dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia? Kalau ada pernyataan-pernyataan yang benar-benar itu ya, benar-benar signifikan dan bisa membantu ya, yang mendukung untuk pembangunan nasional keseluruhan, ada pernyataan-pernyataan umum yang benar-benar yaitu untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Nah, itu sangat bagus sekali kalau kita dengar. Tetapi kalau cuma dinamika politik, kadang-kadang saya skip.
bagi tokoh-tokoh ini, ya tadi juga kemarin juga saya melihat dan membaca di media bagaimana Basir ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi saya nggak mau baca itu. Memang cuma oh ya udah. Kalau misinya apa sih di belakang itu? Tadi bicara meta itu, metafisika atau meta. Kalau kita jujur, mereka bicara apa sih? Kalau kita jujur, apa yang mereka bicarakan? Itu tentunya ingin mendirikan negara Islam yang radikal. Ujungnya cuma itu kok. Kalau tokoh-tokoh agama itu tampil. Kalau teman-teman di sini yang cerdas semua, kalau kita melihat ini artis muncul di sini, ya backgroundnya kita tahu. Ujungnya dia akan bicara apa. Kalau tokoh-tokoh agama seperti bahasa kita sudah tahu misi visinya apa. Ini udah kebaca belum ditulis. Belum ditulis sudah kebaca. Tapi iya, yang dalam hal ini enggak. Bagi saya tidak mau tanggapi, enggak mau tanggapi secara gitu ya. Menggunakan pengaruh, ngapain mau tanggapi orang tokoh-tokoh seperti ini yang hanya merusak sistem bangsa dan negara. Di mana saya mau menyampaikan merusak sistem? Ya tentunya mereka juga akan pakai apa ya? Pakai narasi inklusif. Teman-teman tahu kan kalau narasi inklusif kepentingan dari kelompok mereka aja sendiri yang mereka bicara bahasa politik. Kecuali benar saya bilang tadi kalau mereka ini benar-benar bikin suatu pernyataan generalisasi untuk bangsa dan negara, kemajuan bangsa dan negara. Itu saya percaya akan ada kemajuan. Saya akan dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Atau dia mengkritik ya kelompok-kelompok negara apa agama besar ini yang terlalu diskriminatif kepada minoritas. Itu bagus kita dengar. Umpamanya dia pernyataan seperti ini, oh saya Basir tidak setuju bagaimana Islamisasi akan dibuat di Papua. Umpamanya dia bicara tentang contoh, itu buat saya dengar. Atau dia katakan, oh rakyat di Papua itu umpamanya penduduknya yang ada di berapa 5 provinsi, apa provinsi itu mayoritasnya pemilihnya dari apa penduduk Papua sendiri dengan beragama Kristen tiba-tiba diatur oleh pusat bagaimana pemerintahnya di bawah orang-orang Islam. Nah, itu bagus. Itu yang harus kita kita cermati. Itu yang kritik-kritik bagus gitu. Kalau tadi cuman aduh misinya nggak jelas cuma menghancurkan bangsa dan negara ya kita nggak usah gubris. Thank you Pak Paul, thank you Pak Paul, thank you. Ya, Ibu Dora, silakan. Salam Pak Paul, salam ya. Belum. Ya, salam semuanya. Itu benar yang kata Pak Teddy itu ya. Istilahnya hanya retorika doang Pak Prabowo. Karena yang saya dengar pidatonya itu dia mengatakan kalau Israel mengakui Palestina. Kita tahu sendiri toh bahwasanya Israel pernah mengajukan kepada Mahmud Abbas ya. Kalau nggak salah tahun 1973 ya. Untuk solusi dua negara. Mereka menolak. Nah, ini Pak Prabowo memberikan pidato di depan PBB yang tidak dengan kebenaran, tidak dengan penambahan pengetahuan, wawasan, ya. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Dia tidak bisa tegas mendudukkan posisi Palestina itu. Dia terikat. Bagi saya Pak Prabowo, ya, saya mendukung Pak Prabowo waktu maju ke menjadi presiden. Tapi makin ke sini saya sayangkan Pak Prabowo tidak bisa tegas mendudukkan situasi itu. Tadi Pak Teddy mengatakan bagaimana di Papua itu West Papua itu sudah kuat untuk mau memisahkan diri dari Indonesia. Itu Pak Prabowo tidak memikirkan ke arah itu. Karena inilah bentrok yang paling hebat di Indonesia. Sehingga kenapa?
akhirnya muncul demo-demo, bentrok agama, intoleransi, dan bagaimana perkembangan ekonomi dan kestabilan Indonesia itu sendiri. Yang akhirnya saya bilang Pak Prabowo hanya pidato omon-omon. Karena Pak Prabowo tidak bisa, saya pikir dulu Pak Prabowo, memang saya melihat Pak Prabowo pertama, melihat dia dari militer. Saya ingat ya, karena disiplin militer itu bagaimana. Itu. Lalu saya dengarkan bagaimana dari dorongan Pak Paul ini. Oh iya benar, kalau jatuh ke Anies, ya Islam ini akan menjadi kadrun. Makanya saya bergerak ikut di dalam pemilihan Prabowo. Bukan hanya dari promosi dari Pak Paul, tapi dari inisiatif saya juga. Dan kebenaran itu ditegaskan oleh Pak Paul. Tapi nyatanya makin ke sini, Pak Prabowo makin on. Makin on. Sebentar. Kita nggak cerita Prabowo-nya, kita cerita kita mau ngapain ya sama orang-orang tadi yang menolak tadi, yang mencibir Prabowo. Jadi jangan cerita Prabowo-nya dulu, Bu Dora, supaya jangan kemana-mana. Oke, Pak Paul. Nah inilah saya tetap meminta Pak Prabowo bertindaklah Bukan tegas. Prabowo-nya lagi, bukan Prabowo-nya. Orang-orang ini kita mau ngapain nih? Kita, kalau Prabowo jangan dibicarain lagi. Kita mau apa ya? Kita mau ngomong apa buat orang-orang ini? Lanjut, Bu Dora. Oke, kalau menurut saya Pak, kita membuat gerakan gubrakan yang mematahkan orang-orang ini. Itu idenya Pak Paul bagus, memberi makan, ya, memberi dokter medsos itu bagus, ya. Ini harus kita suarakan lebih kuat, lebih besar, ya, sehingga itu menolong Pak kedudukan bagaimana di Indonesia, masalah yang di Palestina ini. Itu saja Pak Paul. Ya, pendapat saya. Oke. Jadi saudara, ya kalau kita diskusi fokus ya tadi. Kenapa saya kasih tema, kasih pertanyaan? Kenapa harus ada judulnya? Supaya kita cerita itu. Mengapa kita kasih pertanyaan? Karena belakangan ya selama berapa bulan terakhir, ya 1 tahun terakhir ya ngomong itu gelambar kemana-mana. Makanya saya kasih fokus nih. Kita diskusinya ini aja. Nah sarannya adalah coba browsing di ChatGPT, ya browsing di Meta AI, ya. Kalau ke Google itu terlalu jauh, ya terlalu bias. Fokus, belajar bertanya, tanya jawab di Meta AI. Coba kita ngomong, nanti kita ngomong dari situ, supaya kita belajar presentasi yang baik sehingga orang dengarkannya itu nggak capek. Ya, so kalau nggak kita ngomong capek orang dengerin kita, buang kuotanya, kasih yang pakai kuota, akhirnya capek di skip, akhirnya kita ditinggal nanti, ya nggak baik. Kita ngomong-ngomong apa, dan kalau nggak ada penontonnya, ini nggak akan viral karena algoritma. Punya saya itu sudah dijegal sama Menkominfo, ditambah kita ditinggal, tambah akhirnya kita nggak bisa mentok juga akhirnya. Tapi kalau kita orang dengerin terus ya, dengarkan terus ya, tegang nih, dengarkan apa lagi nih, kayak Pak Teddy ngomong terus, apa lagi nih. Nah, tapi kalau ngomong kita ngalor ngidul kosong, kita stop. Kenapa? Karena nanti kita semuanya dirugikan. Akhirnya kita nggak bisa viral. Kita buang waktu saya 3 jam, saya nungguin 3 jam. Saya capek duduk, buang waktu, saya bisa kerja lainnya, tapi akhirnya sia-sia kita gitu ya. Jadi harus saya stop ya kalau misalnya udah nggak fokus ya. Semuanya ini buat semuanya ya. Jadi kalau masuk ke sini, Anda belajar dulu, kudu pinter dulu dan fokus dengan pertanyaannya tadi. Ya, kalau sudah sesi yang kedua nanti ngomong-ngomong alur gitu terserah. Tapi yang pertama harus fokus dulu karena itu penting. Yang pertama, nah ini kedua itu biasanya berdasarkan dari yang pertama lalu kita melebar ke sana. Gitu ya, itu cara etikanya kita ngomong di sini ya supaya jangan kayak orang bodoh. Dan Anda dicaci maki semua di YouTube bukan salah saya kalau Anda dicaci maki di kolom chat itu ya. Jadi jangan terus nanti kalian komplain ke saya ya biar ya kalian akan dicaci maki sesuai dengan ininya kalian, pengetahuan kalian di sini. Ya itu jadi ya itu wajar kalau kalian caci maki orang tidak kenal segala macam kok caci maki ya iya karena kamu ngomong berarti kamu aktualisasi jadi kamu dicaci maki orang. Ya kan, nah yang kasihan kan keluargamu kasihan nonton kan,
Itu ya, ini buat semuanya ya, ini buat semuanya saja. Saya selalu arahkan, nanti jangan tersinggung ya kalau saya lagi mengarahkan, justru untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Nah, oke, kita balik ya, kembali ya. Jadi, ya, pertanyaannya, orang-orang seperti ini mau diapain? Orang-orang seperti ini adalah racun. Wanda Hamidah tadi itu ya, termasuk MUI. Kalau MUI sudah jelas, nggak usah dibahas lagi, itu memang racun. Kalau kita melihat sejarahnya MUI juga, sebenarnya MUI ini kan hanya sebuah ormas. Kita sudah tahu, udah bicara lama. Ya, tetapi ormas ini begitu berpengaruh karena di dalam ormas-ormas ini dia punya uang yang banyak yang bisa membeli. Ya, sama seperti halnya dengan Islamic Brotherhood yang ada di Texas. Kebetulan tadi Gubernur Texas berani ya. Jadi 3 hari yang lalu salah satu pokoknya ketuanya persaudaraan Muslim atau apa di Texas itu ya, topnya lah, itu ditangkap dan mau dideportasi ya. Sekarang lagi kejang-kejang semuanya. Seluruh Islam di Texas ini lagi sibuk bagaimana supaya ini jangan dideportasi. Sebab kalau satu dideportasi, maka kan yang berikut-berikutnya juga akan kena juga tuh. Nah, sekarang lagi pusing sekarang orang-orang Islam di Texas. Ya, karena berani mulai melawan. Yang sangat disayangkan nih, tapi saya dengar sekarang ini di London juga si Sadikan itu sama si Starmer udah mau disingkirkan ya. Sadikan itu udah begitu dibencinya sama orang kulit putih ya, dibenci banget ya. Karena dia benar-benar mengabaikan hak-hak orang-orang kulit putih ini. Ya. Nah, pertanyaannya kembali, orang-orang ini kan sama nih, Sadikan, Starmer, ya kan? Sama nih dengan si Wanda Hamidah, ya, si Basir, si Abbas, ya, sama MUI, sama itu sama nih. Ini orang dan mahasiswa ini terpengaruh, ya terpengaruh, sehingga orang ini racun. Loh, kita tahu ada kebebasan bicara, tapi hati-hati dengan racun. Karena seharusnya Prabowo cukup nembak 1-2 orang saja, akhirnya harus diberondong nih gara-gara racun ini. Racun ya. Orang-orang ini adalah racun bagi Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, siapa nih? Bentar ya. Ntar Pak Teddy ya, siapa? Nanti Pak Teddy lanjut lagi.